Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Saya akan menjelaskan tentang modul karakteristik generasi Z dan alpha dan implikasinya dalam pembelajaran. Karakteristik generasi Z dan alpha dan implikasinya dalam pembelajaran itu banyak yang mendefinisikannya berbeda-beda. Menurut Suhantono, generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010. Sedangkan generasi alpha adalah mereka yang lahir setelah tahun 2010. Generasi Z adalah generasi dengan mobilitas atau bisa dicirikan dengan generasi yang akrab dengan digital. Suhantono mengungkapkan bahwa ciri khas dari dua generasi ini, yaitu generasi Z dan generasi alpha, yaitu mereka berdua itu akrab dengan dunia maya alias dunia digital. Mereka banyak berkomunikasi dengan orang lain secara luas melalui media online seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Generasi Z dan alpha selalu terhubung dengan internet, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kompetensi mereka itu juga bisa tidak hanya didapat di dalam pembelajaran atau di dalam kelas, tetapi juga mereka dapatkan dari belajar otodidak dari internet, bisa dari YouTube atau aplikasi-aplikasi daring lainnya. Bisa jadi generasi ini lebih terampil dan berpengalaman dalam hal digital dan komputer daripada guru-guru mereka sendiri. Maka tantangan untuk kita sebagai guru, kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan literasi digital yang sangat cepat. Minimal kita harus bisa mengoperasikan komputer, berselancar di internet atau searching, dan bisa menggunakan aplikasi pembelajaran. Kemudahan dalam mengakses internet membuat mereka terbiasa melakukan banyak hal melalui dunia maya, seperti belanja, kemudian pesan makanan, dan lain sebagainya. Kelekatan dengan internet pun membuat mereka sangat rentan terpapar paham radikalisme, pornografi, narkoba, dan hedonisme. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, guru dan orang tua harus mampu memberikan pemahaman kepada mereka tentang konten positif dan konten negatif. Tantangan generasi Z di bidang keagamaan melalui dunia maya adalah banyaknya konten keagamaan yang bermuatan radikal dan intoleransi. Konten-konten tersebut sangat efektif untuk mempengaruhi pikiran mereka dan tindakan mereka. Apalagi materi keagamaan yang disampaikan dalam konten-konten tersebut seolah-olah benar dan lurus karena menggunakan ayat dan hadis. Maka di sini peran guru dan orang tua sangat penting untuk membekali anak dengan kemampuan untuk mendeteksi penyimpangan paham agama serta menemukan pemahaman dan pengalaman agama yang
Nah, generasi Z dan Alpha harus diberi pemahaman bahwa keragaman agama, suku, bangsa, dan ras, bahasa merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat dan sikap generasi Z dan Alpha yang tingkat konsumsinya lebih tinggi, yang dikhawatirkan nantinya akan terpapar atau terkena sifat-sifat yang buruk. Lantas bagaimana dengan kita sebagai seorang guru? Sebagai seorang guru dalam menghadapi hal tersebut, kita bisa menggunakan beberapa strategi pembelajaran bagi generasi Z dan Alpha tersebut. Strategi pembelajaran yang bisa kita aplikasikan untuk generasi Z dan Alpha antara lain yaitu satu, pengembangan HOTS. Pengembangan HOTS di sini yaitu dengan menjawab tantangan kebutuhan siswa generasi Z dan Alpha yang berbasis IT. Misalnya kita bisa menggunakan pembelajaran dengan cara model daring, bisa menggunakan video YouTube, bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan Zoom meeting dan lain sebagainya. Yang kedua, kebebasan berekspresi. Cara mendidik dan pembelajaran yang diselenggarakan bagi anak generasi digital atau generasi Z dan Alpha tentu harus lebih memberikan mereka kebebasan berekspresi. Hal ini akan memberikan pengalaman belajar yang eksploratif dan memberi kesempatan yang luas untuk berekspresi, memungkinkan mereka berlatih dalam hal kemampuan berpikir, berimajinasi, teknik, konsentrasi, dan percaya diri dengan karyanya masing-masing yang unik. Yang ketiga yaitu mengembangkan karakter. Melalui teknologi informasi dan media sosial, guru bisa menanamkan sadar kesehatan, kejujuran, teamwork, problem solving, dan juga high order thinking skill. Pendidikan karakter di sini sangat penting dan harus menjadi perhatian guru. Tujuannya bagaimana mereka cerdas secara digital dan memiliki akhlak yang baik. Yang keempat, strategi yang keempat yang bisa diaplikasikan untuk pembelajaran bagi generasi Z dan Alpha adalah mengembangkan aneka minat dan bakat. Yang keempat adalah mengembangkan aneka minat dan bakat. Generasi Z jelas menuntut konsep pendidikan dan kemampuan pendidik untuk mengembangkan berbagai kompetensinya, baik dari sisi hard skill, soft skill, karakter, hingga spiritualis. Yang tidak berubah dari ciri-ciri setiap generasi adalah setiap anak itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Untuk itu, guru harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak tersebut secara adil. Strategi yang selanjutnya strategi yang nomor 5 yaitu menggunakan media digital. Jadi guru bisa menggunakan berbagai macam media untuk
terutama media digital untuk pembelajaran generasi Z dan generasi Alpha, karena pada dasarnya mereka itu lebih menyukai atau lebih tertarik apabila pembelajarannya dilakukan dengan media-media yang berupa media digital. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya tentang karakteristik generasi Z dan Alpha dalam pembelajaran dan implikasinya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.